Jemaat sekalian, kiranya damai sejahtera Allah dan pemeliharaan Tuhan bersama dengan kita sekalian. Jemaat sekalian, kita akan merenungkan sebuah perenungan yang diambil dari Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Bunyinya, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Matius 18 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para murid bertanya kepada Tuhan, siapa yang terbesar yang masuk ke dalam kerajaan surga? Akan tetapi, jawaban Tuhan Yesus bukan merujuk kepada seorang pribadi, tetapi ia memberikan beberapa kriteria seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Apa saja kriterianya? Mari kita simak bersama. Yang pertama, pribadi yang masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang bertobat. Bertobat bukan persoalan tangisan ataupun sebuah janji, tetapi mempunyai kehidupan baru di dalam jalan Kristus, berbalik dari jalan yang sebelumnya dipunyai. Adapun kriteria kedua, pribadi yang masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang merendahkan diri di hadapan Allah, pribadi yang menyadari bahwa dirinya membutuhkan dekapan kasih Allah. Dan pribadi yang ketiga yang masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang menerima keberadaan sesama di kehidupan ini. Bukankah dalam perjalanan pelayanan Kristus, ia seringkali menerima pribadi yang tertolak oleh masyarakat? Dan ini pun ajakan untuk kita menerima pribadi yang dikucilkan, menerima pribadi yang tidak dianggap oleh masyarakat. Bukankah simbol atau bukankah ketika Tuhan Yesus mengajak anak kecil menjadi sebuah tanda bahwa semua orang berharga di hadapan Allah? Jemaat sekalian, jadi ada 3: pertobatan, kerendah hatian, dan juga penerimaan kepada sesama. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.